Jadi alur cerita si Shinji pada channel ini mengambil episode asli dalam manghuanya ya kawan-kawan. Kita langsung ditunjukkan dengan para pasukan Asura yang telah sampai ke kerajaan langit. Terlihat semerawut sekali ya. Dengan formasi siap menyerang, para Asura pun langsung menyerang dengan naga-naganya. Waduh, tembok Lojun pun percuma dong. Orang nyerangnya aja pakai naga. Para prajurit langit pun tak ketinggalan. Mereka dengan siap memanah pasukan Asura yang berada di atas mereka. Para Asura pun turun dan langsung dengan barbarnya menyerang pasukan langit. Gila men, barbar. Panel pun langsung berganti ke Dewa Loki yang tengah bertarung. Di panel tersebut, Dewa Loki menghajar para pasukan Asura dengan coolnya. Satu tinjuan pun mengenai Asura yang sebenarnya itu tinjuan Dewa Rulai. Dewa Rulai mengingatkan agar jangan terlalu menganggap remeh pasukan Asura. Kamu kelihatan tenang sekali, kata Dewa Loki. Serahkan tempat ini padaku, kata Dewa Loki, agar Dewa Rulai pun bisa roaming. Maksud dari perkataan Dewa Loki adalah agar Dewa Rulai pergi ke barisan depan. Karena prajurit Istana Langit yang hebat sekarang sudah hampir tidak ada. Dewa Loki berpesan agar kembali untuk menjaganya juga. Siapa ya? Dewa Rulai pun mengiyakan dan segera pergi. Sebelum pergi, dia berpesan agar harus berhati-hati terhadap Raja Gila, karena kekuatannya tidaklah kalah darinya. Dewa Rulai pun langsung merubah wujudnya menjadi burung elang. Dengan kepaksaan kebinekaannya, dia pun pergi begitu saja. Tapi ternyata maksud dari semua itu agarlah Dewa Rulai pergi, karena tidak mungkin Dewa Rulai mau bertarung melawan Raja Gila. Tidak lama, para prajurit Asura pun datang berteriak, "Berikan padaku, berikan padaku." Jangan berebutan, semua dapat satu-satu, kata Dewa Loki. Dewa Loki pun langsung mengeluarkan jurus 1000 tangannya dan benar saja, semua dapat. Di tengah pertarungannya yang begitu intens, Dewa Loki merasakan adanya aura dingin pembunuh yang tidak biasa. Raja Asura pun menyadari bahwa di depannya adalah Dewa Loki yang setara dengan Dewa Rulai. Tiba-tiba, Raja Asura pun langsung lompat dari naga yang ia tunggangi. "Kamu pantas mati di tanganku," ucap Raja Asura. Raja pun langsung menebas dengan pedangnya. Namun lagi asik bertarung, Skin pun tiba-tiba berpindah ke bagian utara di depan Raja Tangisan. Ternyata pasukan Raja Tangisan pun membawa pasukan panah dan datanglah Dewa Erlang menebas pasukan serangga Ratu Tangisan. Namun disambut balik oleh Raja Tangisan, dia malah merasa senang. Tiba-tiba gedang petir dari Dewa Viru di situ langsung apa ya? Intinya pasukan Asura terpencar lah. Walau dia hanya menabuh gedang dengan satu tangannya, tapi serangannya begitu terpusat. Asura yang lain pun datang di barisan gerbang timur yang dihadapi langsung oleh 8 Vajrapani dan Jenderal Gerbang Timur. Pasukan ikan Raja Bandi pun menyerang di segala sisi, namun masih bisa dihadapi dengan jelas oleh Jenderal Gerbang Timur. Kerugian pertarungan ini tidak sedikit, kata Jenderal Gerbang Timur. Di sisi lain Istana Langit Bayangan Gelap, ada seorang Jaguar hitam lewat, yang ternyata dia pergi untuk menghadap Kaisar Langit Bayangan Gelap. Dia menyampaikan informasi jika 4 Raja Asura yang bergabung menyerang langit, dan Istana Langit mengerahkan seluruh pasukan melawan segala sisi. Dan Kaisar Langit pun bertanya, bagaimana situasinya? Jaguar itu pun bilang, baru dimulai. Salah satu pasukan yang berada di situ pun mengusulkan, ini adalah kesempatan yang bagus. Dia ingin Bayangan Gelap juga ikut menyerang. Kaisar pun membalas, jika kita ikut campur pada Asura yang menyerang, mereka mungkin bisa berbalik menyerang kita. Kita yang berniat membantu mereka pun malah kita yang akan mati, jelas Kaisar Langit. Ini memang kesempatan yang bagus, tapi harus mengandalkan dengan baik. Karena waktu itu ketika mereka menyerang, mereka hanya mendapat keuntungan karena menyerang secara tiba-tiba. Kaisar ini bijak sekali ya teman-teman. Dia tahu bila menghadapi pasukan langit terang bukanlah hal yang mudah. Bahkan pasukan Asura yang kuat pun juga kesusahan. Perang ini sepertinya akan berlangsung lama, mungkin ratusan tahun, jelas Kaisar Langit. Dia tidak ingin ikut campur, tapi dia ingin memakai kesempatan ini untuk memperluas kekuatannya. Kaisar Langit Bayangan Gelap pun meminta agar melepaskan penghubung Istana Langit dengan Pulau Apung, sehingga Istana Langit bisa turun ke dunia manusia.
Skin pun berpindah kembali ke pertarungan antara Dewa Loki dengan Raja Asura. Dewa Loki terus menghindari serangan Raja Asura. Raja mengatakan selain menghindar apa lagi yang bisa dia lakukan. Dewa Loki pun membalas bahwa dia tidak terburu-buru dalam menghadapi Raja Asura. Raja pun langsung menebas pedang tepat di depan mata dewa. Nah kan, panik nggak lu? Panik nggak? Dewa Loki nampaknya masih bisa menahan serangan Raja. Raja pun membalas, emangnya bisa formasi tangan seribu menahan kekuatan tanpa batas pedang iblisnya? Dan Dewa Loki yang cool ini sudah mulai kewalahan. Beberapa dari tangan seribunya pun ada yang retak. Nampaknya Raja Asura yang begitu serius sekali di sini. Dia ingin langsung membunuh Dewa Loki. Tiba-tiba Raja Asura, kenapa kamu tidak menjaga sikap? Kukira Dewa Loki anjir. Ternyata Dewi Lingbao. Selain Lao Jun yang juga salah 3 dari dewa kuno, Dewi Lingbao pun ikut turun tangan dalam peperangan kali ini. Tanpa basa-basi, dia langsung menyuruh agar segera membawa orangmu. Maksudnya di sini adalah pasukan Asura ya, agarlah cepatlah pulang. Dewi mengatakan jika sumber Asura dan Dewa Langit berasal dari dunia yang dia ciptakan. Sekarang sebagai pencipta, aku perintahkan kamu untuk mundur. Dewi pun langsung menyerang. Nampak di situ Raja Asura pun terpental karena serangan yang dahsyat. Dewa Loki yang gagah dan berani pun sama juga. Raja Asura pun membalas, Dewi kuno, asal kita tidak ada artinya untukku. Asura juga menjalani jalannya sendiri selama puluhan juta tahun. Raja Asura pun melayangkan pedangnya langsung berniat ingin membunuh Dewa kuno. Dewa Loki di situ pun langsung berteriak. Dewi Lingbao di situ pun langsung mengeluarkan perisai jiwa. Serangan Raja Asura ini pun langsung terpental, namun saking kuatnya hingga goresan mengenai Dewi. Dewi yang merasa terpojok pun langsung mengeluarkan pedang jiwa dan bam! Sekali serangan membuat Raja Asura terpental jauh. Dewi pun mengatakan Raja Asura agar jangan sok keras, kamu tidak akan bisa menang. Dewi mengatakan bahwa dia tidak suka bertarung, tapi kalau dia mau, dia bisa menjadi mimpi buruk bagi seluruh pasukan Asura. Raja yang mendengar itu pun tersulut emosi, dan kita lihat saja dan belum Raja Asura menyerang, Dewi pun langsung mengeluarkan jurus tangan penciptanya, di mana jurus ini bisa membuat benda-benda mati mempunyai nyawa. Dewi membangkitkan manusia batu, sebut saja Xie. Pasukan Asura pun kaget dengan batu yang tiba-tiba bergerak. Begitu juga dengan pasukan surga. Raja Asura pun terkejut karena kemampuan ini hanyalah dimiliki oleh dewa kuno. Di sisi lain, batu-batu itu pun langsung menyerang pasukan Asura. Dan benar saja, pasukan Asura di situ pun langsung terlempar jauh karena kerusakan yang dibuat oleh Xie begitu besar. Dewi mengatakan bahwa dia bisa mengubah gunung, batu, dan sebagainya menjadi prajurit, sehingga prajurit dunia langit tidak akan ada habisnya. Skin pun berpindah ke Dewa Erlang. Dewa Erlang yang melihat pun terkejut. Namun manusia batu langsung memberitahu bahwa dia mendapat perintah dari Dewi Lingbao. Apa yang dilakukan oleh Dewi Lingbao ini ternyata pun mengejutkan dewa-dewa langit. Karena apa yang dia buat belum pernah disaksikan oleh dewa-dewa di situ. Dewa Jenderal Gerbang Timur pun langsung memberi perintah agar bertarung dengan baik di atas batu tersebut. Serang! Lao Jun yang melihat pun tertawa kecil karena Lingbao yang sudah serius di situ. Dia pun tidak mau kalah dan membuat benteng lagi. Dewi pun langsung turun. Iya, turun karena sebelumnya dia terbang. Harusnya dengan ini sudah bisa menghalangi Raja Asura. Namun tangan Dewi pun mengeluarkan darah karena sempat menghadapi Raja Asura tadinya. Dewi menegaskan bahwa bertarung bukanlah keahliannya, tapi dia mampu memindahkan gunung dan langit. Di satu sisi pasukan Raja Asura pun kewalahan menghadapi pasukan batu tadi karena sangat kokoh. Raja pun menyuruh agar terus memperhatikan karena dia yakin ini tidak akan bertahan lama. Panel pun berganti di Istana Langit. Terlihat Dewa Rulai di situ yang mendarat. Dia langsung disambut oleh Ziwei. Ziwei pun mengatakan jika Suma hilang. Ternyata Suma pergi ke barisan depan. Suma yang melihat itu pun sadar sebagai Asura. Dia ingin ikut bertarung karena dia adalah seorang Asura. Tapi belum sempat ke sana, Dewa Rulai muncul. Keluar diam-diam hanya untuk melihat keributan. Kata Dewa Rulai. Bukannya bilang dulu, tidak sopan sekali. Tapi Suma mengatakan jangan kemari karena kita adalah musuh. Maksudnya
Polos sekali ya Suma ini. Raja pun mengingatkan, apa kamu mau sependapat dengan Asura yang lain? Apa kamu sudah lupa? Karena sebelumnya Suma bertekad untuk menjadi Asura yang tidak membunuh sembarangan. Jadi dewa meyakinkan Suma bahwa dirinya spesial dan berbeda dari Asura yang lain. Suma pun meletakkan pisaunya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan apapun karena hal yang terjadi di dunia ini bukan dikendalikan olehmu, ungkap Dewa Rulai. Suma pun meminta maaf. Kalau dilihat adegan ini sebenarnya lucu juga ya. Panel pun tiba-tiba berpindah ke kerajaan naga laut timur. Raja naga yang berada di situ pun melihat bahwa awan yang berubah itu adalah pasukan langit yang sedang berperang melawan Asura. Di tengah diskusinya Raja Laut Timur dan Selatan, singkatnya Raja Naga Laut Selatan ini mendoktrin Laut Timur agar mau bekerja sama dengan langit bayangan gelap. Tapi Raja Naga Laut Timur tidak mengindahkan apa yang dikatakan Naga Laut Selatan karena suku naga tidak mungkin bekerja sama dengan bayangan gelap. Raja Naga Laut Timur pun langsung pergi, akan tetapi dalam melewatkan lorong ada seseorang yang sepertinya tidak asing ya. Dia mengatakan jika pikiranmu sungguh kolot Raja Naga Laut Timur, orang yang tidak bisa menerima perubahan era akan mati. Dan baru menanyakan siapa kamu, Raja Naga Laut Timur pun sudah ditikam dari belakang yang entah siapa itu. Yang ternyata itu adalah anak dari Raja Naga Laut Selatan. Dia dibunuh karena tidak mau bekerja sama. Skin pun berpindah ke anak Raja Naga Laut Timur. Ada seseorang memanggil, ayah mencarimu. Dia diantarkan oleh Aozeng yang ini ya. Sesampainya di tujuan, dia disambut oleh pasukan pemanah yang siap menghujaninya dengan panah. Apa yang terjadi selanjutnya jika suku naga ikut bersama bayangan gelap? Wah, akan semakin seru sekali ya.